Assalamualaikum sahabat ruang belajar. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastio. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Pernahkah sahabat ruang belajar bertanya pada diri sendiri tentang hal-hal yang kita alami? Kadang kita bertanya, kenapa sih kok aku gagal? Kenapa ya kok sulit banget? Atau berbagai hal dan pertanyaan lainnya. Sadar gak sih? Setiap pertanyaan yang kita berikan itu menghasilkan fokus tertentu. Bukankah kita tahu bahwa setiap fokus punya pengaruh yang sangat besar terhadap realita kehidupan kita? Bisa jadi berbagai hal negatif yang terjadi pada hidup kita berawal dari pertanyaan yang salah yang kita lontarkan atas sikap kita mempertanyakan realita yang kita temui. Oleh karena itu, cobalah berpikir ulang, menata setiap pertanyaan yang kita berikan ketika kita menyikapi segala sesuatu. Lantas, pertanyaan seperti apa sih yang harus kita ubah? Kenapa kita harus mengubahnya? Dan bagaimana cara mengubahnya? Temukan berbagai jawaban dari pertanyaan tersebut pada video kami berikut ini. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Ketika kita menghadapi sebuah situasi, sebuah kondisi yang terkadang negatif, kita pun akan cenderung mempertanyakan kondisi dan realita tersebut secara negatif. Katakanlah Anda menghadapi sebuah kegagalan, maka Anda pun akan bertanya, kenapa sih saya gagal? Contoh lain, ketika Anda memiliki kebiasaan uang Anda selalu habis di setiap menjelang akhir bulan, Anda pun selalu bertanya, kenapa sih uang saya habis? Atau mungkin ketika Anda menghadapi sebuah hubungan yang negatif dengan pasangan Anda pun akan bertanya, kenapa sih sikap dia buruk terhadap saya? Biasanya berbagai realita negatif atau hal buruk yang terjadi pada diri kita akan cenderung kita sikapi dengan negatif. Fokus kita juga kepada hal yang negatif, sehingga pertanyaan kita juga menjadi negatif. Semua hal yang tadi saya sebutkan sebagai sebuah contoh adalah contoh konkret yang kadang sering kita lakukan. Peristiwa negatif akan kita tanyakan juga dengan cara yang negatif. Kenapa saya gagal? Kenapa hubungan saya buruk? Kenapa mereka membenci saya? Atau berbagai hal negatif lain yang merupakan lontaran dari pertanyaan yang kita sampaikan. Ketika kita menanyakan hal negatif, maka pada akhirnya jawaban-jawaban yang tercipta juga terkadang jawaban yang negatif. Misalkan ketika kita bertanya, kenapa saya gagal? Anda akan menjawab, karena saya malas. Kenapa hubungan saya buruk dengan dia? Anda akan menjawab, karena dia membenci saya. Atau berbagai pertanyaan lain. Biasanya pertanyaan negatif akan menghasilkan jawaban yang juga negatif. Jadi solusinya, ubah pertanyaan Anda. Jangan Anda fokuskan pada pertanyaan negatif. Ketika Anda menghadapi realita negatif, maka cobalah untuk fokus bukan pada realita negatifnya, namun pada kondisi ideal yang Anda harapkan. Sebagai contoh, Anda mengalami kegagalan, maka harapan Anda pasti berhasil. Maka fokuslah pada harapan ideal tersebut, kemudian jadikan itu sebagai sebuah pertanyaan. Dengan cara ini, kita akan mengubah pertanyaan kita. Bukan lagi kita bertanya, kenapa saya gagal? Tapi kita akan mengubah apa yang harus saya lakukan agar saya berhasil. Ketika kita bertanya, kenapa saya gagal? Maka imajinasi yang tercipta adalah negatif. Kita menjadi orang yang pesimis, terkadang memiliki citra diri yang semakin negatif. Jawaban-jawaban yang muncul juga jawaban yang kurang menyenangkan. Namun semuanya akan berbeda ketika kita berfokus pada pertanyaan yang jauh lebih positif. Ketika kita mengubahnya menjadi satu pertanyaan yang lebih baik dengan cara apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berhasil, maka rasa yang muncul adalah rasa optimis. Ketika kita bertanya apa yang harus saya lakukan, kita akan berpikir cara, kita akan berpikir sesuatu yang lebih konkret untuk diperbaiki. Ketika kita berfokus agar saya berhasil, maka imajinasi yang tercipta adalah sebuah kesuksesan.
Dengan sekedar mengubah pertanyaan dari kenapa saya gagal menjadi apa yang harus saya lakukan agar saya berhasil, ini cukup lebih efektif untuk mengubah fokus, untuk menciptakan energi kreatif yang jauh lebih hebat dan lebih powerful. Contoh lain, ketika Anda memiliki hubungan yang buruk, maka fokuslah pada hubungan baik sebagai keinginan Anda. Maka pertanyaannya pun sama, apa yang harus saya lakukan agar hubungan saya menjadi lebih baik? Contoh lain, ketika kita menghadapi penghasilan yang rendah, maka fokuslah pada keinginan atau harapan ideal kita. Fokus atau harapan ideal kita adalah penghasilan yang tinggi. Maka jangan bertanya kenapa penghasilan saya rendah, tapi ubahlah apa yang harus saya lakukan agar penghasilan saya meningkat. Prinsip dasar dari mengubah pertanyaan adalah kenalilah realita negatifnya, kemudian temukan sisi ideal atau harapan yang kita inginkan. Kemudian, ubahlah pertanyaan dari kenapa menjadi apa yang harus saya lakukan. Ketika menghadapi stres, jangan bertanya kenapa saya stres, tapi apa yang harus saya lakukan agar saya bahagia. Ketika menghadapi kekecewaan, jangan bertanya kenapa saya kecewa, tapi ubahlah menjadi apa yang harus saya lakukan agar hidup saya lebih penuh dengan sukacita. Atau contoh kasus lain, ketika bos sedang marah-marah, jangan pernah bertanya kenapa bos marah, tapi cobalah bertanya apa yang harus kita lakukan agar bos bisa lebih tenang. Demikian pemaparan ringkas tentang pentingnya mengubah pertanyaan agar realita hidup kita menjadi jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.